Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas MA 22B1 nomor absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan ideal pada era generasi milenial. Pembahasan pertama yaitu tentang latar belakang. Kepemimpinan merupakan bagian penting dalam proses manajemen dan dibutuhkan pada semua tipe organisasi. Pemimpin merencanakan dan mengorganisasikan sumber daya yang ada dengan memenuhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai kinerja bawahan yang optimal. Keberhasilan kepemimpinan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan dan kepuasan bawahannya. Menjadi seorang pemimpin yang baik pada generasi masyarakat milenial saat ini dan kedepannya menjadi satu tantangan yang kritis. Pada era generasi milenial, pemerintah yang efektif akan terwujud apabila para pemimpin dapat memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin yang kredibel, mempunyai kemampuan intelektual dan visi yang jauh ke depan. Konsep kepemimpinan. Definisi kepemimpinan menurut Mulyasa tahun 2004 nomor 107. Kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan kepemimpinan menurut Hasibuan tahun 2010 nomor 75 adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Teori kepemimpinan. Menurut Kartono 2006 nomor 27, teori kepemimpinan adalah pengeneralisasian satu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya, dengan menonjolkan latar belakang histori, sebab musabah timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat utama pemimpin, tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan. Menurut Kartono 2006 nomor 71, teori kepemimpinan terbagi atas 3, yaitu teori sifat, yaitu teori yang berusaha mengidentifikasi karakter khas fisik mental kepribadian yang dikaitkan dengan keberhasilan kepemimpinan. Ada beberapa ciri-ciri unggul sebagai predisposisi yang diharapkan akan memiliki oleh seorang pemimpin, yaitu inteligensi tinggi, banyak inisiatif, energik, punya kedewasaan emosional, memiliki daya persuasif dan keterampilan komunikasi, memiliki kepercayaan diri, peka, kreatif, mau memberikan partisipasi sosial yang tinggi, dan lain-lain. 2. Teori kepribadian pelaku. Kepemimpinan jenis ini akan muncul berdasarkan kualitas pribadi atau pola-pola kelakuan pemimpinnya. Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin itu selaku berkelakuan kurang lebih sama, yaitu tidak melakukan tindakan-tindakan yang identik sama dalam setiap situasi yang dihadapi. 3. Teori kepemimpinan situasional. Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawaannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Gaya kepemimpinan. Menurut Rifai tahun 2007 nomor 57, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Menurut Siagian 2005 nomor 83, gaya kepemimpinan dapat dikategorikan dalam 5 tipe. 1. Gaya otokratik. Jak dalam hal pengambilan keputusan, seorang manajer yang otokratik akan bertindak sendiri, menggunakan pendekatan formal dalam pemeliharaan hubungan. Gaya otokratik berpendapat bahwa para bawahannya mempunyai tingkat kedewasaan lebih rendah daripada pemimpinnya. 2. Gaya paternalistik, yaitu kepemimpinan yang menunjukkan kecenderungan pengambilan keputusan sendiri dan berusaha menjual kepada bawahannya, memperlakukan bawahannya sebagai orang yang belum dewasa dan berorientasi terhadap penyelesaian tugas dan hubungan baik dengan bawahannya. 3. Gaya karismatik,
dalam pengambilan keputusan dapat bersifat otokratik dan demokratis. Orientasi gaya kepemimpinan karismatik mengedepankan hubungan dengan bawahan yang orientasi relasional, bukan kekuasaan, dan berusaha agar tugas-tugas terselenggara dengan sebaik-baiknya. 4. Gaya laissez-faire merupakan karakteristik yang paling menonjol terlihat pada gayanya yang santai dalam memimpin organisasi. Dalam hal ini, pemeliharaan hubungan dengan para bawahannya, gaya kepemimpinan ini pada umumnya sangat mementingkan orientasi yang sifatnya relasional. 5. Gaya demokratik dianggap paling ideal. Karakteristik dari gaya kepemimpinan demokratik terlihat dari hal pemeliharaan hubungan yang menekankan hubungan serasi dengan bawahannya, memperlakukan bawahannya dengan baik. Mewujudkan kepemimpinan ideal pada era generasi milenial. Praktek kepemimpinan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kepemimpinan ideal pada era generasi milenial membutuhkan karakter kepemimpinan yang mampu mereduksi berbagai sikap negatif dan mampu mengeluarkan semua potensi positif dari kaum milenial seperti melek teknologi cepat, haus ilmu pengetahuan, dan publikasi. Di bawah ini terdapat 6 karakter kepemimpinan yang dibutuhkan pada era generasi milenial sebagai berikut. Digital mindset. Pemimpin pada era milenial harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk menghadirkan proses kerja yang efisien dan efektif di lingkungan kerjanya. Misalnya dengan mengadakan rapat via WA, menggantikan surat undangan tertulis dengan undangan via email ataupun telegram. 2. Observer dan active listener. Pemimpin pada era milenial harus menjadi observer dan pendengar aktif yang baik bagi anggota timnya. Apabila jika mayoritas timnya adalah kaum milenial. Hal ini dikarenakan kaum milenial tumbuh beriringan dengan hadirnya media sosial yang membuat kecanduan untuk diperhatikan. Mereka akan sangat menghargai dan termotivasi jika diberi kesempatan untuk berbicara, berinteraksi, dan diakomodasi ide-idenya. 3. Agil. Pemimpin yang agil dapat digambarkan sebagai pemimpin yang cerdas melihat peluang, cepat dalam beradaptasi, dan lincah dalam memfasilitasi perubahan. 4. Inklusif. Pemimpin yang inklusif dibutuhkan pada era milenial dikarenakan perbedaan cara pandang antara individu yang semakin kompleks. 5. Pantang menyerah. Pemimpin milenial wajib memiliki sikap positive thinking dan semangat tinggi dalam mengejar goals-nya. Hambatan yang muncul seperti kurang respek dari pemimpin milenial wajib memiliki sikap positive thinking dan semangat tinggi dalam mengejar goals-nya. Simpulan dan saran. Simpulan. Perkembangan zaman pada saat ini telah mempengaruhi segala aspek, tidak terkecuali aspek kepemimpinan. Pada era generasi milenial saat ini, pergolakan dan tantangan untuk memiliki pemimpin yang sesuai dengan era saat ini sangatlah besar. Sebab pola kepemimpinan milenial tidak sama dengan pola kepemimpinan lama dari generasi sebelumnya. Gaya kepemimpinan yang dibangun pun perlu beradaptasi dengan pola pikir dan gaya hidup dari generasi milenial yang ada karena generasi inilah yang menggerakkan dunia kerja, dunia kreativitas, dunia inovasi, dan mempengaruhi pasar dan industri global yang ada sekarang dan sedang menggelinding di lapangan kompetensi dunia kerja, dunia kreativitas, dan dunia inovasi. Saran. 1. Sebuah kepemimpinan harus dapat menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. 2. Perlu adanya rancangan untuk penguatan sistem manajemen seluruh program atau kebijakan yang selama ini telah berhasil diciptakan dan diterapkan oleh para kepala daerah sebagai pemimpin di daerahnya yang membawa dampak positif bagi daerahnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran. 1. Sebuah kepemimpinan harus dapat menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. 2.
Perlu adanya rancangan untuk penguatan sistem manajemen seluruh program atau kebijakan yang selama ini telah berhasil diciptakan dan diterapkan oleh para kepala daerah sebagai pemimpin di daerahnya yang membawa dampak positif bagi daerahnya.